Sudah hadir bersama kami Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo Roy Mande. Selamat pagi Pak Roy. Terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia Business. Banyak kalangan ini menilai ataupun menganalisis gitu ya. Akhirnya kenapa 7-Eleven ini menyerah di tanah air. Kalau dari Aprindo sendiri apa sebenarnya menjadi penyebab 7-Eleven akhirnya menyerah di Indonesia? Ya, artinya kan begini ya. Perusahaan itu ada yang bisa masuk dan ada yang bisa keluar. Itu satu hal yang umum di seluruh dunia. Di Indonesia juga seperti itu. Tetapi untuk case 7-Eleven ini ada sesuatu hal yang membuat Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia merasa bahwa ini sesuatu hal yang nggak boleh terjadi lagi. Ya. Karena pertama, biasanya hal yang namanya ada yang keluar dari arena itu karena ada faktor internal dan eksternal. Ya, siapapun itu juga. Nah, faktor internal itu biasanya akan lebih bisa diatur, ya, akan lebih bisa diselesaikan, ya, restrukturisasi manajemen, ya, restrukturisasi organisasi, restrukturisasi modal, ya, kemudian pola-pola yang umumnya biasa bisa diselesaikan kalau di masalah internal, umumnya seperti itu. Tetapi ketika terjadinya itu adalah faktor eksternal, ya. Kita ambil contoh saja di Indonesia. Indonesia harus mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi karena globalisasi, global itu juga turun. Ya, itu faktor eksternal yang nggak bisa dibendung dan itu keniscayaan. Nah, kaitan dengan 7-Eleven, ketika industri retail 2,5 tahun ini memang sedang underperforms, sedang terpuruk, ya otomatis mereka juga akan terkena imbasnya. Nah, ketika imbas itu mereka terkena, kemudian mereka juga harus menambah sewa. Karena kan rata-rata mereka ini bukan franchise, ya. Mereka ini adalah waralaba dari asing, dari Jepang, dari Amerika. Kemudian ambil license dan mereka buka cabang, buka toko di Jakarta. Nah, ketika mereka 2012 memulai toko, mereka kan lakukan sewa, ya, di beberapa tempat prime dan location yang memang strategis. Nah, ketika 5 tahun sekarang ini sudah habis masanya, pasti pemilik lahan ingin menaikkan lagi biaya sewanya. Nah, saat menaikkan biaya sewa, pendapatannya minus. Karena retail industri lagi turun. Nah, bagaimana membayarnya? Bagaimana menyelesaikannya? Mau tidak diteruskan. Nah, itu artinya ada penutupan toko. Karena mereka dari 168 toko, ada sekitar 30-40 itu harus bubar tahun lalu. Ya. Kemudian tambah lagi, tutup lagi 20-30 dan seterusnya, ya. Nah, jadi dengan kata lain bahwa mereka sangat jelas tidak mampu untuk juga menyelesaikan kewajiban-kewajiban perpanjangan dan sebagainya karena memang industri retail sedang turun, pendapatan sedang rendah. Nah, yang kedua adalah retail itu, pertumbuhan daripada retail itu esensinya adalah di ekspansi. Ketika tidak ada ekspansi, maka retail itu akan flat, bahkan cenderung turun. Ya, jadi retail itu harus ekspansi store atau ekspansi produk. Nah, ketika ekspansi store akan dilakukan, kita tahu bahwa 7-Eleven ini hanya beredar di Jakarta. Ya, hanya beredar di Jakarta, tidak bisa keluar Jakarta karena hanya mengantongi izin Dinas Pariwisata Kota. Ya. Nah, ketika mereka akan melirik ekspansi ke kota besar lainnya, ya ada 5 big city in Indonesia yang kita kenal, ada Surabaya, ada Medan, Makassar dan sebagainya, tentu ini sesuatu hal yang problem. Ya. Tidak semudah yang dilakukan oleh format retailers lainnya, minimarket, supermarket, hypermarket yang memang sekarang ada di Indonesia. Nah, akhirnya mereka terbentur dengan regulasi, ya, yang dibuat oleh regulator, di mana Aprindo sangat mendukung apa yang dilakukan oleh regulator. Misalnya minimarket di bawah 400 meter persegi harus pengusaha lokal. Itu kami setuju dan kami akan jaga amanah itu. Di dalam Perpres 36 tahun 2010, Perpres 112, Permendak 70 menyebutkan itu. Kami setuju, kami dukung. Tetapi ketika ada kawan kami, ya, anggota kami ini yang memang waralaba asing masuk, mereka mempertanyakan bagaimana dengan kami. Kami ini kan sesuatu bisnis model yang baru, yang belum ada di Indonesia, ya. Kemudian mereka juga membawa satu keunikan, makanan dan minuman yang grab and bites itu, ya. Kemudian mereka juga membawa teknologi dan lain sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya dalam berbagai waktu audiensi yang mereka lakukan dan mereka sampaikan ke kami, bahwa mereka minta untuk adanya revisi lah, ya, revisi daripada Perpres. Sejak kapan sampai akhirnya mereka tutup tidak ada revisi sama sekali? Tidak ada sama sekali. Jadi yang mereka harapkan hanya sederhana saja. Mereka mendukung juga untuk yang minimarket 400 meter itu hanya lokal, tetapi dikala ada seperti mereka mengajukan di bawah 400 meter, tetapi ketika kami membawa bisnis model baru, membawa keunikan
keunikan yang baru, membawa produk yang baru yang belum pernah ada di Indonesia, ya sekiranya bisa dong untuk dikembangkan, ya bisa dong untuk dilakukan. Termasuk juga ini, ini yang tidak terjadi. Termasuk juga ini izin minimarket dan juga izin restoran yang tidak bisa berbenturan seperti itu? Iya, jadi artinya saya teruskan yang karena mereka tidak mendapatkan suatu respon adaptif atau sensitif dari regulator, akhirnya mereka beralih kepada dinas ya, dinas pariwisata, di mana dinas pariwisata untuk kafetaria mau asing mau lokal itu bebas. Ya, jadi pengembangan mereka otomatis hanya bisa di Jakarta. Nah, ketika mereka akan lihat situasi Jakarta yang sudah jenuh, ya bertambah terus 50 store tahun pertama, tahun kedua tambah lagi 30, tambah lagi terus sampai dengan nilai hampir 170 toko. Akhirnya di Jakarta ini mereka menempatkan toko yang sudah tidak dalam lokasi yang prime. Lokasi yang tidak produktivitasnya tinggi, menambah beban lagi. Jadi ketika mereka memperpanjang di prime juga harga prime sewa lahan yang sudah naik, kemudian mereka buka juga di daerah yang jadi menurut Anda kurang. Sevel ini tidak akan tutup jika sebenarnya dia punya izin untuk bisa mengembangkan ekspansi di seluruh Indonesia gitu ya, di kota-kota lain, tidak di Jakarta. Nah, regulator tidak insensitif, tidak adaptif untuk bisa melihat seperti perkembangan atau keniscayaan dari suatu bisnis modal yang baru kenapa masuk. tidak Sevelnya terlebih dahulu untuk paling tidak menahan ekspansinya? Karena cukup besar di Jakarta sendiri sampai 170 toko, kenapa nggak mereka, kita pelan-pelan saja sambil menunggu mungkin ada revisi dari pemerintah? Kalau kita bicara mengenai perilaku pengusaha, semuanya pakai speed, Pak. Semua harus berjalan, sudah ada visi, sudah ada keberanian, ya, goods, harus ada speed, ada manajemen, ada finance, ya. Nah, ketika speed tidak terjadi, ini kan merupakan satu delusi, ya, satu situasi di mana mereka harus ngerem. Nah, ketika ngerem bisa ada kompetitor lain dan lain sebagainya. Nah, terbukti apa yang dilakukan oleh anggota kami ini sekarang sudah mulai juga dipaste dengan teman-teman minimarket yang lainnya. Yang juga ternyata bisa dikatakan bahwa bisnis model seperti ini cukup menjanjikan. Jadi kami melihat bukan semata karena persaingan, karena kan ini ada satu uniqueness, ada sesuatu bisnis model yang baru. Kemudian kalau hanya membeli satu minuman kemudian nongkrong 3 jam, kalau kita perhatikan apakah semua yang di dalam Sevel itu, yang di luar Sevel itu melakukan itu? Tidak. Mereka kumpul, mereka makan, minum, grab and buy, mereka tambah lagi dan sebagainya. Kalaupun ada satu yang minuman saja dibeli kemudian 3 jam dia nongkrong, mungkin cuma satu orang dalam satu hari. Bagaimana juga dengan Permendak yang melarang minuman beralkohol dijual di market? Karena sejak tahun 2015, sejak berlakunya Permendak itu, penjualan di 7-Eleven juga trennya terus turun. Tapi nanti dijawabnya, Pak Roy, kita harus jeda berikut terlebih dahulu. CNN Indonesia Business masih akan kembali dengan perbincangan usai jeda berikut. Dan kita langsung kembali lanjutkan perbincangan bersama Ketua Aprindo, Roy Mande. Pak Roy, tadi saya bertanya terkait dengan Permendak tahun 2015 yang mulai berlaku bahwa para minimarket ini tidak boleh menjual minuman beralkohol, dan terlihat dari tren penjualannya pun juga terus turun. Bagaimana dengan retail lain? Apakah juga mengalami hal yang sama dengan 7-Eleven setelah keluar Permendak ini? Iya, jadi Permendak ini kan merupakan swing bagi industri retail ya, karena kita ketahui bahwa yang namanya minuman beralkohol di bawah 1% itu adalah konsumsi masyarakat, terutama masyarakat asing, ya, masyarakat ekspat, diaspora dan lain sebagainya, itu adalah satu komoditi. Nah, ketika kita kena swing untuk hal itu, hanya minimarket memang terhilang. Supermarket, hypermarket masih bisa menjual, tetapi harus dengan satu penjagaan SPG, kemudian ditanyakan belinya siapa dan lain sebagainya. Tetapi kalau untuk minimarket, sebenarnya di catatan kami untuk perdagangan minol di minimarket lebih kurang mendelusi sekitar 8-9% dari omset secara total keseluruhan. Not so big, tapi not so small. Artinya ada kontribusi untuk perdagangan minol itu. Nah, ketika kena swing, inilah yang kita harapkan sebenarnya ini segera cepat diselesaikan. Karena apa? Karena kalau sifatnya pelarangan ini kan sesuatu hal yang tidak baik bagi perdagangan. Karena apa? Karena ini kita bicara kalau oplosan sebenarnya bukan hanya dengan bir, dengan soda pun bisa oplosan, pesta miras bisa ada yang berpulang ya, meninggal. Tetapi kalau dibilang karena ini penyebab oplosan, kita semua nggak mendukung untuk hal itu. Oleh karenanya kita harapkan adanya rancangan undang-undang yang dipercepat supaya memang bukan pelarangan fokusnya, tetapi pengetatan terhadap monitoring dan pengawasan
pengawasan terhadap minuman beralkohol ini yang di bawah 1%, sehingga minimarket bisa menjual lagi. Nah, kaitan dengan Permendak tadi, jadi kalau kami bisa membagi sekarang masalahnya itu adalah masalah minor dan masalah major. Ya, kalau tadi internal dan eksternal saya di awal sampaikan. Nah, dari internal eksternal ini kita bagi lagi minor dan major. Jadi kalau minor itu kami setuju akibat adanya persaingan usaha, tetapi bukannya major. Kemudian kami setuju adanya larangan swing daripada regulator untuk tidak menjual minuman beralkohol. Itu juga kami setuju, tetapi tidak major, hanya minor. Kemudian juga ada hal-hal lain yang kaitan dengan sewa dan lain sebagainya yang naik dan itu minor. Tapi majornya adalah itu yang berkaitan tadi dengan industri retail yang sedang turun. Itu yang utama. Adanya shifting, adanya perubahan pola belanja daripada konsumen, pola konsumsi daripada masyarakat, di mana ini semua datanya sama. Ya, artinya apa? Artinya makroekonomi kita dashboardnya bagus. Ya, inflasi bisa ditekan 2015 dari 78%, 2016 hanya 3%, plus minus 1%. Katakanlah ada kenaikan di 2017 4%, plus minus 1%, masih di bawah 5%. Ya, kemudian pertumbuhan ekonomi semuanya juga tahu bahwa 5,02 di 2016, 5,01 di kuartal pertama. Ya, artinya dashboardnya bagus, perbankan finansial juga bagus, NPL masih di bawah 5%, ya, KAR masih di atas 8%. Ya. Kemudian kita bicara banyak hal, ya, rasio Gini sudah turun, ya, dari 0,42 jadi 0,38. Poverty juga sudah turun, ya. Sehingga jadi, dengan data-data yang sangat baik ini bisa dikatakan untuk makroekonomi kita, kenapa? Mikro kita, iya, hilir kita, justru hilir ini yang terkena dampak. Korban pertama adalah rekan kami ini. Nah, inilah yang itu yang pertama. Yang kedua adalah yang major itu adalah masalah regulator, di mana kita harapkan adanya satu sensitivitas lah, satu adaptif lah, ya. Kecepatan itu adalah bagian daripada poin dari para pelaku usaha, dimanapun dan siapapun juga. Ketika tidak speed maka akan ketinggalan. Nah, bisnis itu harus speed. Tetapi bagaimana dengan regulasinya? Nah, ini yang membuat sekarang terjadi suatu dilema, ya. Bagaimana mau keluar dari Jakarta sementara izin kan itu mereka yang diharapkan izin harus ada dari pemerintahnya lagi. Harus ada izin retail dan harus ada izin makanan. Harus ada 2 izin. Izin makanan pasti bisa diselesaikan. Bagaimana dengan minimarket sekarang yang juga akhirnya mengikuti jejak 7-Eleven? Bagaimana dengan izin mereka? Apakah mereka mendapatkan privilege yang berbeda dengan 7-Eleven atau seperti apa? Nah, suasana seperti ini sebenarnya akan menjadi PR yang harus diselesaikan segera mungkin. Karena apa? Karena ternyata lifestyle masyarakat adalah demikian. Jadi bukan bisnis model yang salah. Lifestyle masyarakat yang menginginkan sosialisasi, ya, kopi darat, ya. Sekarang masyarakat inginnya, kita sekarang udah lebih jelas ketinggalan dompet lebih bagus daripada ketinggalan handphone. Ya. Kemudian handphone itu harus punya wifi, ya, dimanapun juga kalau bisa ada wifi. Ya. Berarti benar-benar tidak bisa disalahkan model bisnis. Lifestyle. Minimarket lain pun juga sekarang sudah mulai harus mengikuti lifestyle itu tuntutan masyarakat. Nah, ketika kita tidak bisa memenuhi lifestyle, berarti lebih ambruk lagi kita punya perdagangan retail. Konsumen punya tuntutan, kalau kita tidak penuhi perubahan yang tidak kita ikuti, maka kita akan punah, kita akan lewat. Kalau dilihat dari perkembangan persaingan retail, khususnya minimarket di tanah air saat ini seperti apa? Sehat atau tidak? Kalau kita melihat kan kenapa akhirnya bisa ada 2 lah kita katakan gitu yang sangat merajai pasar tanah air gitu. Kemudian kecil yang lainnya dan akhirnya 7-Eleven bahkan sampai tutup resmi pada hari ini. Sebenarnya kalau Anda melihat apakah di sini ada unsur monopoli atau tidak. Jadi artinya begini, minimarket itu yang bertebaran di mana-mana itu adalah konsep waralaba. Jadi itu adalah semangat kewirausahaan masyarakat yang ditanggapi oleh masyarakat. Pemerintah mendorong untuk kewirausahaan, ya. Ayo wirausaha, entrepreneur, ya, jangan only employee, ya, fresh graduate jangan hanya employee. Nah, sekarang masyarakat sudah wirausaha, waralaba mereka mengeluarkan uang untuk mereka bisa wirausaha itu. Nah, itu yang membuat akhirnya berjamur di mana-mana. Nah, berjamurnya itu juga karena berkaitan dengan regulator yang tidak siap RDTR-nya. Jadi rancangan detail tata ruang. Seperti kita ketahui, ini yang kita masih menunggu. Sehingga dalam berapa ratus meter bisa menemukan minimarket yang sama gitu. Ya, kita masih ada lagi gitu. Kita masih menunggu revisi Perpres 112 untuk menggantikan yang namanya ekspansi toko modern, itu harus tergantung RDTR. Perlu diketahui, RDTR saat ini dari 516 kabupaten kota dan 34 provinsi, baru 12 yang punya RDTR. Artinya apa? Ya, kalau semangat wirausaha,
itu begitu menggelora, kemudian yang daerahnya tidak punya RDTR misalnya, kemudian mereka mengajukan waralaba di tempatnya mereka, di kampungnya mereka, di jalannya mereka, di village-nya mereka, masa mau disalahkan? Ini semangat wirausaha masyarakat. Walaupun nanti juga persaingan jadi tidak sehat kalau misalnya setiap berapa ratus meter ada. Nah gitu itu makanya perlu dipercepat juga yang namanya rancangan detail tata ruang, ya tidak hanya RT RW, tidak hanya zonasi, tapi itu bagian daripada kesinambungan. Satu keniscayaan globalisasi adalah tata kelola. Ketika tata kelola tidak dapat dilakukan dengan maksimal, ya jangan disalahkan pelaku usaha dong. Harapan Aprindo terhadap pemerintah agar kejadian tutupnya 7-Eleven ini tidak terjadi lagi di dunia retail Indonesia, Pak? Yang pertama adalah konsep berkeadilan dan berkeseimbangan itu adalah perhatikan juga lah pasar modern. Tidak hanya pasar tradisional. Tidak terlalu adil. Harus balance ya. Artinya revitalisasi pasar 1.000 dalam setahun. Ayo bagaimana di pasar modern? Karena biar bagaimanapun kami sebagai leader price untuk masalah harga, kami pasti bisa lebih stabil. Ya kami punya distribution center ya. Kita bisa lebih menjaga inflasi. Kita menyerap tenaga kerja hampir 4,5 juta sekarang di dalam anggota kami. 36.000 toko dari Aceh sampai Jayapura. Nah, berikanlah stimulus ya. Stimulus yang paling cespleng adalah menjaga daya beli ya. Artinya daya beli ini harga energi misalnya. Ya kalau memang masih bisa diatur ya, masih bisa dikompensasi sampai akhir tahun misalnya, jangan terlalu volatile ya. Kalau terlalu volatile masyarakat juga bingung ngatur budgetnya ya. Sehingga konsumsi pasti mereka nggak pikirkan. Mereka lebih mikir untuk memikirkan budgetnya ya. Energi kan bicara listrik, minyak, gas dan air. Kemudian stimulus yang harus dijaga juga adalah bagaimana inflasi ya. Bagaimana supaya konsentrasi terhadap penjagaan terhadap faktor inflasi ini. Artinya harus ada komoditi yang harus dibangun ya. Komoditi yang harus dijaga ya. Untuk peraturannya sendiri Pak Roy, singkat saja, apa yang perlu dibenahi atau direvisi? Singkat saja. Iya, artinya seperti contoh untuk kami peritel itu adalah misalnya Perpres 36 2010, Perpres 112 yang mengatur mengenai format retail maupun juga mengatur mengenai keinginan retail untuk ekspansi, karena itu adalah blood untuk pertumbuhan daripada retail. Nah, ketika itu belum distimulus, kemudian juga kita harapkan janganlah sekali-sekali sering-sering mengeluarkan statement, kemudian rencana peraturan, tapi tidak jadi ditarik kembali. Ini masyarakat akan euforia. Ya, pengumuman yang kemarin, kita setuju pajak harus ditingkatkan, ya, kemudian mau diambil dari kartu kredit, selisih pengeluaran kartu kredit dikurangi pengeluaran pendapatan akan dikenakan pajak, tetapi tidak jadi peraturannya. Nah ini kan sudah sempat orang akan sentimen. Nah, kemudian dana-dana desa, dana-dana bos segeralah dialirkan supaya bergeraklah daya beli juga di desa masyarakat dan juga di semakin masyarakat tinggi, daerah. juga akhirnya positif untuk retail Indonesia. Baik, terima kasih Ketua Aprindo Roy Mande sudah bergabung bersama kami. Terima kasih.